السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نخلص نياتنا لله تعالى. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan yang lalu kita masih tengah menjelaskan makna perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu, "Sunu aqaidakum min at-tamassuk bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufur." Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya bahwa ayat-ayat Al-Quran terdiri dari dua macam ayat. Pertama ayat muhkamat, kedua ayat mutasyabihat. Kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar apa makna ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kemudian perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini juga menjelaskan bahwa memaknai ayat dan hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya itu mengantarkan kepada tasybih, paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga yang ditunjukkan oleh perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai bahwa tasybih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah salah satu di antara pintu-pintu kekufuran atau salah satu di antara pangkal-pangkal kekufuran. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana cara memaknai ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat, diselaraskan, disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat. Tidak boleh memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, dan kita telah memberikan contoh pada pertemuan sebelumnya. Ada sedikit yang terlewat dari penjelasan mengenai perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Apa makna dari kata zahir? Sunu aqaidakum min at-tamassuk bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah. Zahir yang dimaksud adalah al-ma'na al-mutabadir ila adh-dhihn, ma yatabadaru ila adh-dhihni min al-ma'ani. Makna yang paling cepat tertangkap oleh benak dari kata tersebut. Jadi zahir al-ma'na al-mutabadir ila adh-dhihn, al-ma'na al-mutabadir lil-lafz, makna yang paling cepat dipahami, ditangkap oleh benak ketika kata itu diucapkan, atau makna yang paling cepat ditangkap oleh benak seseorang, dipahami oleh seseorang dari kata tersebut. Itu makna zahir. Dan kemarin telah kita jelaskan zahir dari ayat-ayat mutasyabihat, ya, itu berkaitan dengan pembahasan mengenai Allah dan sifat-sifatnya. Zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat itu memberikan prasangka keliru bahwa Allah adalah jism,
sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, kedalaman yang bertempat atau menetap di atas arusy atau ada di arah bumi, atau ayat-ayat hadis-hadis yang mengesankan bahwa Allah Ta'ala memiliki anggota badan atau disifati dengan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, dan semacamnya. Makanya kemarin kesimpulan yang kami tekankan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Allah dan sifat-sifatnya secara konkret adalah ayat-ayat, hadis-hadis yang mengesankan bahwa Allah adalah jism yang bertempat di atas arusy atau berada di arah bumi, atau Allah memiliki anggota-anggota badan atau bergerak dan semacamnya. Itu kurang lebih materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan masih menjelaskan tentang makna perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu, melanjutkan penjelasan yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, dalam melaksanakan perintah Allah untuk mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat, memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, menyesuaikan makna ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamat, menyelaraskan makna ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamat. Ya, dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar dengan dua metode dalam memahami atau dalam mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Dua metode ini dua-duanya memenuhi dan melaksanakan perintah Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran tentang ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Metode pertama intinya menyelaraskan makna ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Metode kedua juga sama, menyesuaikan makna ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Dua metode ini ya, yang pertama dikenal dengan nama at-tafwid. Metode kedua dikenal dengan nama at-ta'wil. Metode pertama dikenal dengan nama at-tafwid. Metode kedua dikenal dengan nama at-ta'wil. Atau sebagian ulama menamakan metode pertama at-tafwid dengan at-ta'wilu al-ijmali, ta'wil secara global. Metode kedua dinamakan at-ta'wil saja atau at-ta'wil at-tafsili, ta'wil secara terperinci. Ya, jadi metode yang pertama dikenal dengan nama at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali. Metode kedua dikenal dengan nama at-ta'wil saja atau at-ta'wil at-tafsili, ta'wil secara terperinci. Metode yang pertama, at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali, metode ini diikuti oleh mayoritas para ulama salaf. Kebanyakan para ulama yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriyah. Sementara metode yang kedua, at-ta'wil atau at-ta'wil al-tafsili, ini diikuti oleh
mayoritas para ulama khalaf. Mayoritas para ulama khalaf. Mayoritas ulama yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriyah. Ya, dengan demikian kita sudah tahu apa nama metodenya dan siapa yang mengikuti masing-masing dari 2 metode tersebut. Nah, sekarang bagaimana penjelasan tentang metode yang pertama dan metode yang kedua? Metode yang pertama yang dikenal dengan at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali, ya, maknanya adalah mengimani, ya, ayat-ayat mutasyabihat, bahwa ayat-ayat itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa maknanya makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan makna yang berupa keserupaan dengan makhluk atau sifat-sifat makhluk. Ya. Jadi mengimani bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu berasal dari wahyu Allah, meyakini bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu memiliki makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang bukan sifat-sifat makhluk, yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Makna yang layak bagi keagungan Allah, kesucian Allah, ya, yang bukan merupakan makna-makna sifat-sifat yang berlaku bagi makhluk. Ini makna dari at-ta'wil al-ijmali atau at-tafwid, ya. Atau lebih jelas lagi, metode tafwid atau at-ta'wil al-ijmali maknanya memalingkan nas dari makna zahirnya, sarfun nassi an zahirihi, ya, sarfun nassi an zahirihi, tidak memaknai nas, ayat atau hadis secara zahirnya, tidak memaknai nas, ayat atau hadis tidak secara zahirnya, tidak memaknai nas, ayat atau hadis secara zahirnya, ya, tidak memaknai ayat atau hadis secara zahirnya. Jadi makna yang pertama kali terlintas dalam benak saat mendengar ayat atau hadis itu, ya, itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna yang paling cepat terlintas dalam benak ketika ayat atau hadis itu disebutkan itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, ya, disertai memastikan, ya, bahwa makna yang zahir itu Allah Maha Suci darinya, dan bukan itu makna yang dikehendaki oleh Allah dari ayat atau dikehendaki oleh Nabi dari hadis yang disampaikannya. Ya, jadi at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali sarfun nassi an zahirihi, tidak memaknai ayat atau hadis secara zahirnya, ya, min ghairi ta'yini ma'nan, tanpa menentukan maknanya apa itu, ya, min ghairi ta'yini ma'nan makhsus, tanpa menentukan bahwa ayat ini maknanya begini atau hadis ini maknanya begini. Ini yang dimaksud dengan ta'wil ijmali atau at-tafwid, ya. Atau lebih jelas lagi,
at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali ini ya memastikan bahwa zahir dari ayat dan hadis itu ya bukan makna yang dikehendaki oleh Allah, ya, disertai penegasan bahwa Allah Ta'ala maha suci dari makna zahir ayat dan hadis mutasyabih itu, ya, tanpa menentukan maknanya apa. Tanpa menentukan maknanya apa. Jadi saat para ulama, kebanyakan para ulama salaf ya menetapkan bahwa ayat mutasyabihat tidak boleh dipahami secara zahirnya, itu mesti disertai dengan tanzih, disertai dengan prinsip keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya tidak menyerupai zat makhluk, sifat-sifatnya tidak menyerupai makhluk. Namun tanpa menentukan apa makna yang dikehendaki dari ayat dan hadis mutasyabihat tersebut. Nah, jadi dengan demikian metode yang pertama ini ya tidak memaknai, kesimpulannya tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, ya, dan menafikan bahwa zahir dari ayat dan hadis tersebut bukan itu makna yang dikehendaki, ya, dengan penegasan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya pada zatnya maupun sifat-sifatnya, dan menyerahkan maknanya, menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah tanpa menentukan makna tertentu bagi ayat dan hadis mutasyabihat tersebut. Nanti ketika kita berikan contoh, ini akan lebih jelas. Kemudian metode kedua atau at-ta'wil at-tafsili, atau disebut ta'wil saja, sarfun nassi an zahirihi, tidak memaknai nas, yakni ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, ma'a ta'yini ma'nan makhsus, disertai menentukan makna tertentu. Oh, maknanya kemungkinan seperti ini. Nah, penentuan makna ini tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan tentunya tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Dari definisi dua metode ini, kita bisa pahami bahwa ada kadar yang mushtarak, ada substansi yang sama-sama diikuti oleh metode yang pertama dan metode yang kedua. Apa itu? Tidak memaknai nas secara zahirnya, tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, ya, menegaskan bahwa zahir dari ayat atau hadis yang mutasyabihat bukan itu makna yang dikehendaki dari ayat dan hadis tersebut. Nah, selebihnya perbedaannya sedikit, bahwa metode pertama tidak menentukan makna dari ayat dan hadis itu seperti ini, tidak, tapi menyerahkan maknanya, pengetahuan tentang maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dipastikan bahwa zahir dari ayat dan hadis itu bukan makna yang dikehendaki darinya. Sementara metode kedua menentukan maknanya kemungkinan seperti ini, ya, makna dari ayat mutasyabihat tersebut, ya, setelah tidak dimaknai secara zahirnya, lalu maknanya apa? Maknanya adalah seperti ini berdasarkan penggunaan kata atau kalimat tersebut dalam bahasa Arab, ya, dan setelah dipastikan bahwa makna tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamah. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jika ayat ini
ya dimaknai dengan metode atau dipahami dengan metode yang pertama at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali, maka makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan istiwa. Namun zahir dari makna istiwa, makna yang paling cepat ditangkap oleh benak dari kata istiwa, yaitu duduk, bersemayam, menetap, bertempat, dipastikan bukan itu makna yang dikehendaki. Lalu apa maknanya? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu apa makna yang ia kehendaki dari ayat atau dari sifat istiwa. Yang pasti istiwa di sini bukan maknanya duduk, bersemayam, bertempat di atas arusy atau berada di atas arusy dengan jarak. Karena duduk, bersemayam, bertempat di atas arusy dengan menempel atau dengan jarak, itu semuanya adalah sifat-sifat makhluk yang Allah wajib disucikan darinya. Bersemayam, duduk, menetap, bertempat, berada di atas sesuatu dengan jarak, itu semuanya adalah sifat-sifat makhluk yang Allah wajib disucikan darinya. Lalu apa makna sifat istiwa bagi Allah? Para ulama salaf kebanyakan menyerahkan pengetahuan tentang maknanya, makna istiwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam apa makna dari sifat istiwa. Tapi yang pasti maknanya bukan duduk, bersemayam, menetap, berada di atas arusy dengan menempel atau dengan jarak. Karena semuanya ini sifat-sifat makhluk yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa jika dimaknai dengan dipahami dengan mengikuti metode yang kedua, ya, tadi telah kita singgung bahwa substansi yang pertama disepakati tidak memaknai ayat secara zahirnya. Sehingga menurut metode kedua, seperti halnya metode pertama, istawa tidak dimaknai dengan duduk, bersemayam, bertempat, berada di atas arusy dengan jarak. Lalu apa maknanya? Kemungkinan para ulama yang mengikuti metode yang kedua ini mengatakan kemungkinan makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula. Ya, istaula atau qahara. Maknanya Ar-Rahman, yakni Allah, menundukkan dan menguasai arasy. Menundukkan dan menguasai arasy. Kenapa dimaknai demikian? Karena istawa dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Nah, di antara sekian banyak makna itu, ya, makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan secara bahasa memang digunakan dengan makna itu adalah al-istila wal qahr, menundukkan dan menguasai. Menundukkan dan menguasai. Jadi dalam bahasa Arab, istawa bisa bermakna istaula. Istawa bisa bermakna qahara. Ya. Dan jelas al-qahr wal istila, menundukkan dan menguasai, ini sifat yang layak bagi Allah. Sifat yang jika Allah disifati dengannya maka tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, tidak bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat-ayat semacamnya. Karena memang menundukkan dan menguasai ini sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan dan menguasai arasy. Artinya apa? Jika arasy dikuasai oleh Allah, padahal dia adalah makhluk yang paling besar ukurannya, lebih-lebih makhluk yang lebih kecil dari arasy lebih-lebih dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahasa menamakan ini dengan tanbihun bil a'la 'alal adna. Ya,
menegaskan jika yang makhluk yang paling besar ukurannya dikuasai oleh Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil dari arsy. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari penjelasan ini terlihat bahwa baik para ulama salaf, kebanyakan dari mereka, maupun ulama khalaf, semuanya menegaskan kesucian Allah dari zahir makna ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Itu tahapan pertamanya. Karena tahap pertamanya adalah memalingkan nas, tidak memaknai nas secara zahirnya. Ya, artinya menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari zahir, dari makna yang cepat, yang paling cepat terlintas dalam benak dari ayat atau hadis mutasyabihat tersebut. Ya, dalam hal ini sama antara metode pertama maupun metode kedua. Perbedaan terletak pada tahapan kedua. Metode pertama mengatakan setelah dipastikan bahwa istiwa maknanya bukan duduk, bukan bersemayam, bukan bertempat di atas arus, ya, bukan berada di atas arus dengan jarak, ya. Setelah dipastikan ini makna tidak berlaku bagi Allah, mustahil bagi Allah, makna ayat dan hadis mutasyabihat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan itu, maka kemudian mereka menyerahkan pengetahuan tentang maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan metode kedua, ya, di tahapan yang kedua mengatakan kemungkinan makna ayat itu seperti ini, makna hadis ini seperti ini, menentukan makna yang tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan demikian kita pahami bahwa dua metode inilah yang digunakan oleh para ulama, ya, secara teknis, ya, dalam memaknai ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Dua-duanya ini mengacu kepada perintah Allah dalam Al-Quran tentang ayat-ayat muhkamat hunna ummul kitab, bahwa ayat-ayat muhkamat adalah induk dari Al-Quran, ya, rujukan bagi ayat-ayat Al-Quran, kandungan pokok dari Al-Quran. Nah, sehingga saat memaknai ayat-ayat mutasyabihat harus dirujuk kepada ayat-ayat muhkamat, ya, harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat, harus disesuaikan, diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamat. Dua metode ini kedua-duanya mengamalkan perintah Allah tersebut, dan dua metode ini boleh diikuti. Yang mengikuti metode pertama dibenarkan, yang mengikuti metode kedua juga dibenarkan, karena dua metode ini sekali lagi tidak lain tidak bukan adalah mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran tentang ayat-ayat muhkamat hunna ummul kitab. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para ulama salaf, mayoritas para ulama salaf ketika menggunakan metode yang pertama, yaitu at-ta'wil al-ijmali, mereka menggunakan redaksi-redaksi untuk menjelaskan tentang metode ini. Mereka menggunakan redaksi-redaksi yang singkat namun padat maknanya. Para ulama salaf ketika memaknai atau ditanya tentang bagaimana memahami makna ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka mengemukakan, ya, jawaban-jawaban yang singkat namun padat. Di antaranya para ulama mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifiyah. Amirruha kama ja'at bila kaifiyah. yakni baca ayat itu, baca hadis itu, tapi jangan memaknainya dengan kaifiyat. Ya, baca ayat itu sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi. Baca hadis itu sesuai yang dikatakan oleh Nabi, tapi bila kaifiyah.
tanpa memaknai ya ayat atau hadis itu dengan kaifiyatun minal kaifiyat. Apa makna kaifiyah? Sifatul makhluqat. Makna kaifiyah adalah sifat makhluk. Ya, makna kaifiyah adalah sifat makhluk. Kullu ma kana min sifatil makhluqin, semua sifat makhluk apapun itu namanya kaifiyah, atau juga disebut kaif atau kaifiyah. Nah, makanya para ulama salaf ketika ditanya misalnya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa kata mereka? Dengan singkat, istawa bila kaif. Istawa bila kaif. Maknanya Allah disifati dengan istiwa, tapi istiwanya bukan kaifiyatun minal kaifiyat. Bukan duduk, bersemayam, bertempat, berada di atas arsy dengan menempel atau berjarak. Karena itu semuanya adalah kaifiyatun minal kaifiyat. Memang para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ya, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan itu biasanya singkat namun padat, syarat dengan makna. Amirruha kama ja'at bila kaif. Ya, baca ayat itu sebagaimana diturunkan oleh Allah, baca hadis itu sebagaimana diriwayatkan dari Nabi, tapi apa? Bila kaifiyah. Tanpa memahami maknanya dengan kaifiyatun minal kaifiyah, dengan salah satu sifat makhluk. Makanya para ulama salaf ketika mereka mengatakan istawa bila kaif, apa maknanya? Istawa diimani, diyakini sebagai sifat bagi Allah, tapi maknanya bukan kaifiyatun minal kaifiyat. Makna istiwa bukan duduk, bukan bersemayam, bukan berada di atas arsy dengan jarak dan semacamnya, karena itu semuanya adalah kaifiyatun minal kaifiyat, dan mereka menafikan kaif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara para ulama khalaf kebanyakan mereka menjelaskan itu secara lebih terperinci, dan memang itu dilakukan untuk menjaga ya terutama kalangan awam di antara kaum muslimin dari kegoncangan dalam keyakinan, dari ketidakjelasan ya tentang keyakinan, apalagi saat fitnah golongan musyabbiha mujassimah, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan memaknai ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya, yang itu bisa mengelabui kalangan awam. Makanya para ulama khalaf lebih terperinci menjelaskan makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat tersebut. Demikian penjelasan singkat tentang dua metode para ulama dalam memahami dan memaknai ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, bahwa memaknai ayat secara zahirnya itu bukan metode salaf, juga bukan metode khalaf. Memaknai ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya itu bukan metode salaf, juga bukan metode khalaf. Tidak mengikuti metode at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali, juga tidak mengikuti metode yang kedua at-ta'wil atau at-ta'wil at-tafsili. Ya, sebaliknya memaknai ayat secara zahirnya itu adalah paham tashbih dan tajsim. Paham tashbih dan tajsim. Karena ketika orang memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa secara zahirnya, sehingga dia meyakini bahwa Allah duduk bersemayam atau menetap di atas arsy atau berada di atas arsy dengan jarak, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah adalah jism, ya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, ya, kita tegaskan kembali bahwa memaknai ayat dan hadis mutasyabihat secara zahirnya
itu adalah paham tashbih dan tajsim, bukan metode para ulama salaf, juga bukan metode para ulama khalaf. Karena itu menolak takwil ijmali dan takwil tafsili berarti tidak lain tidak bukan ainut tashbih wa tajsim, adalah paham tashbih dan tajsim itu sendiri. Menolak metode pertama dan menolak metode kedua, tidak mengikuti tafwid, juga tidak mengikuti takwil, tidak mengikuti takwil ijmali, juga tidak mengikuti takwil tafsili, itu artinya meyakini paham tashbih dan tajsim, dan itu bukan keyakinan para ulama salaf, bukan metode salaf, juga bukan metode khalaf. Kedua, tadi kita singgung metode yang pertama diikuti oleh kebanyakan ulama salaf. Artinya ada sekian para ulama salaf yang mengikuti metode kedua, yang melakukan takwil tafsiri, melakukan takwil secara terperinci. Ya, dan ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita akan sebutkan data-data yang valid, riwayat-riwayat yang sahih dari sekian banyak para ulama salaf yang membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan takwil tafsiri, melakukan takwil secara terperinci. Ini yang materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.